yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, lebih khusus sahibul majlis Fadilatul Habib Najib bin Hasan Haddad Matta'an wa ta'ala bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beliau dan keluarga dan putra-putra dan cucu-cucu beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga para habaib-habaib yang lain, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan beliau-beliau juga kita doakan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa menjaga kita semuanya dan mensupport kita semuanya, khususnya di wilayah Surabaya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang ada di Surabaya, juga alumnus dari Tarim Hadramut, baik dari Lipat Tarim atau dari Mustafa atau Jamiatul Ahqaf, juga semuanya yang tidak bisa satu persatu juga namanya saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada antum semuanya, para asatid, juga para kiai, para ulama, semuanya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis yang mulia ini, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai rezekinya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang susah di dalam mencari pekerjaan mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir majelis ini diberikan kemudahan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pekerjaan yang halal dan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih terpenting dari itu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya undangannya dari Habib Najib ini sudah lama sekali beliau mengundang saya, tetapi memang takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau saya bisa hadir malam ini. Itulah keinginan apa yang kita inginkan, kita mau nuntut atau mendesak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa. Seperti kalau kita pernah membaca dari apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan anta turid wa ana urid walakinallaha yaf'al ma yurid. Ente mau, ya, kita semua punya kemauan, ya, saya juga punya kemauan, tetapi walakinallaha yaf'al, tetapi Allah yang maha mau, tetapi Allah yang maha menentukan. Manusia boleh berencana, silahkan dengan rencana kita. Mau planning pengen jadi kaya, silakan. Pengen planning punya pekerjaannya selalu lancar, silahkan. Tetapi ketahuilah, walakin Allah yaf'al, tetapi Allah lah yang menjadi penentunya. Tapi kita dari manusia hendaklah kita berusaha untuk tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf Habib Najib kalau saya baru malam ini bisa datang ke majelis antum, tapi insya Allah niat kita akan rutinkan hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia-manusia yang selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga anak beliau Habib Husin, kita doakan memberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara dengan kita hadir majelis, ya, majelis ini bisa menjadikan kepada kita dampak yang baik
juga bisa memberikan kepada kita pengaruh yang gak baik. Loh, kok bisa? Bisa. Yang pertama, kalau seandainya kita husnudon, ya, husnudon di dalam kita hadir majlis, maka berkatnya kita husnudon tadi, maka kita akan keluar dari majlis ini mendapatkan dampak yang sangat baik. Keluar dari majelis ini makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluar dari majelis ini semakin diri kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlulah kita di dalam hadir majelis ini apa? Husnudon. Biarpun antum duduk di belakang sana, biarpun yang ngatur parkir motor, biarpun dimanapun antum duduk, baik di depan, baik di tengah, baik di belakang, baik jadi tukang parkir dan segala macam, antum husnudon, maka antum akan mendapatkan dampak yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tetapi kalau kita hadir majelis, sama hadirnya sama, kita semuanya hadir majelis, tetapi hatinya di sini ada suudzon, ngelihat orang itu kayak sinis, apa nih, bunuh orang tersebut, naudzubillah ya, nonton ini ya hano, bahasa ya hano ya, pura-pura ini tidak seindah warna aslinya. Kita nggak tahu hatinya dia ketika hadir majelis bagaimana. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia mempunyai niat yang sangat luar biasa. Makanya penentunya ada di dalam apa? Niat kita. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak ada yang tahu. Makanya kita selalu, kalau kita belajar ilmu hadis, kita selalu buka awalnya itu kebanyakannya apa? Hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu niat. Amal manusia itu tergantung apa? Niatnya. Kalau niatnya beres, kita husnudon dalam hadir majelis ini. Juga antum gak melihat orang sinis, bukan dengan pandangan yang remeh, maka antum akan mendapatkan madat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, hadirnya sama, yang A sama yang B ini sama. Cuma yang B ini masalahnya hadirnya penuh dengan suudzon. Kalau yang orang itu, waduh sudah, pandangannya pandangan remeh sudah. Ini anak tahu, dulunya ini, masya Allah ini pemabok ini. Dulunya ini, masya Allah playboy kelas kakap ini. Ya kan? Jadi yang dulu-dulu tuh diingat-ingat. Ini dulunya ini, waduh. Orang seperti ini, naudzubillah min dzalik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak berdampak baik, sehingga dia keluar dari majelis bukan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin dirinya menjauhkan dirinya, dan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadu billahi. Tak ceritain sampean. Katanya nggak boleh lama-lama, 15 menit. Baru sekarang lebih 5 menit. Udah sesuai korupsi. Jangan korupsi waktu, kita ke KPK nih saya. Ya kan, sedikit-sedikit aja. Yang penting istiqomah ya. Itu aja. Tak ceritain sampean. Ceritanya ada orang soleh namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin di kota Tarim itu. Luar biasa beliau itu. Beliau itu hidup satu zaman dengan Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadri. Habib Abdullah bin Umar Asyadri ini siapa? Abahnya Habib Salim bin Abdullah Asyadri, pendiri Ribat, dan termasuk muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, murid pengarang Sibtuduror. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin ini, Habib Abdullah ini abahnya meninggal ada di kota Palembang, ya, dengan cerita yang begitu panjang. Walhasil
Habib Alwi ini kalau di dalam majelis kerjaannya bukan orang yang mempunyai pengaruh besar. Pengaruhnya nggak besar, ya. Berguru kepada siapa? Berguru kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughya Mustarsyidin. Ya. Pengaruhnya apa? Nggak besar. Kalau orang dalam majelis kan punya pengaruh besar, ya. Duduk di depan. Saya tadi digeret ini memang telat tadi ini. Ya kan? Tadi mau hadirkan awal, tapi begitu datang mau berangkat, ada orang datang ke rumah tamu dengan Habib tadi, Beb, ayo cepetan 10 sampai embong, Beb, sampai kantor kan Habib, penuh Habib, Beb. Ya kan? Sabar Beb, Habib aku gak iso ini. Kalau tamu, karena istri saya baru melahirkan, jadi banyak tamu datang ke rumah. Dan doakan jadi anak-anak soleh, insyaallah. Allah berkat doanya antum ini. Ya, sudah. Pengaruhnya nggak besar. Pengaruhnya apa sih beliau ini? Pengaruhnya beliau ini cuma jadi tukang pembuat kopi. Yang nyiapkan kopi gurunya sama kopi orang yang hadir dalam majelis. Makanya antum yang ngitir-ngitirkan kopi, biasanya nang burda ya, biasanya nang margi, jangan remehkan loh antum ini. Ya kan ada orang, oh kalau itu sih ngitir kopi, kok ya hano sampai. Jangan diremehkan, ini orang seperti ini punya besar dampaknya, kita nggak tahu. Makomnya sedemikian besar, dirinya ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu. Yang hadir majelisnya Habib Abdurrahman Masyhur ini orang-orang top. Oh, ngaji kitab-kitab kuning-kuning, gede-gede, tebal-tebal. Kan makanya kita nggak boleh meremehkan orang. Ada orang yang ngajinya kitab tebal, kitab kuning, tapi hati, ya kan? Tapi hatinya apa? Kotornya kayak sampah. A'udzubillah min. Ada orang nggak bisa ngaji kitab, alias nggak pernah berguru. Gurunya siapa? Gurunya Syekh Kebon Dalem, alias mungkin dihadir dalam majelisnya Habib Najib. Ya majelis bulanan gitu-gitu. Tapi hatinya memang sudah luar biasa yang sangat. Nggak niat hadir majelis lagi, nggak level lagi. Aku biasa moco Ihya Qur'ane, aku biasa moco kitab hikam. Apa sampai lagi? Ya, sama Habib Alwi apa ditertawai toh. Besoknya pun seperti itu. Ya. Digonceng lagi, dihina lagi. Sudahlah Alwi, ente kerjaannya cuma nggak kopi. Kerjaannya ente ini cuma buat kopi saja. Biasa aja ente ini. Beliau senyum dengan sabarnya menyiapkan untuk gurunya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ya, kopinya yang istimewa, yang spesial, juga jamaah yang hadir. Keesokan harinya, ya namanya manusia, didedel-dedel terus, ya, diomongin terus. Dan manusia ya, masih wali itu lek diomongin jadi manusia pasti apa? Pasti rapuh juga, kecuali kalau memang hatinya malaikat. Nabi Muhammad. Kalau hatinya malaikat, karena memang tidak ada syahwat, gak makan, gak minum, gak kawin, ya kan, mau diomongin apapun gak genter. Tapi namanya manusia, biarpun sekelas wali pasti ada apa? Pasti ada apa namanya kecil hati. Keesokan harinya, karena sudah berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari diomongin seperti itu, beliau memutuskan di hari berikutnya nggak hadir majelis. Ya, di hari berikutnya apa? Nggak hadir majelis. Nggak hadir majelis. Biar Abdurrahman Masyhur, ya, lihat besoknya, ini sudah kopi dakwah, gahwa, sohibul gahwa mana ini? Ya, kok nggak ada ini pembuat kopinya? Aina Alwi, di mana Alwi? Alwi bin Abdul mana? Nggak tahu Beb, nggak datang dia ini. Kemana nggak tahu? Ya, besoknya pun seperti itu, besoknya lagi pun seperti itu. Oh, ini ada sesuatu ini. Bahasa Kebon Dalem ini somethingnya ada. Ada sesuatu, sesuatu ini pasti tidak mungkin ini. Biasanya orang kalau sudah istiqomah hadir majelis,
moro-moro ndak hadir majelis pasti ada sesuatu ya. Tapi lek sing nom-nom kayak nang ngene iki biasa nek hadir majelis iki biasa diputusin pacarnya ini. Biasain. Tapi tidak ada yang pacaran di sini. Allahumma putus, amin. Amin. Ya. Paham ya? Ini pasti ada sesuatu. Coba panggil dia. Habib Alwi bin Abdullah panggil ke sini. Panggil oleh temannya yang tadi mucilkan beliau ini ya. Dia lebih 15 menit. Terus saya izin dulu. Ya kan? Langsung apa? Panggil. Yang manggil termasuk sohibul yang gunjing. Ya. Suka apa? Suka ngeremehin. Sampai dijeluk. Biasa orang berceluk kan. Apalagi yang dipanggil itu nggak disenangi. Terus apa? Dipanggil siapa? Ya Abdurrahman, suruh menghadap ini. Panggil guru. Namanya panggil guru dengan ta'zim ya, dengan penghormatan, dengan hati yang bersih, ya kan? Langsung datang ke majelis ini. Tanya, "Fainak ya Alwi, di mana itu Alwi?" Sudah lama nggak datang ke sini, sudah berhari-hari karena memang buat kopinya itu nggak sembarang ngudek. Ya, tidak sembarang apa? Tidak sembarang. Memang dengan hati. Kalau sesuatu dengan hati itu apa? Pasti masuk ke hati. Ya, berbicara dari ke hati masuk ke hati. Berbicara dari syahwat, naudzubillah min dzalik, ya nggak dampak. Biarpun kita mukul anak kita segala macam dengan syahwat apa segala macam, nggak ada dampaknya. Justru anaknya waliyadzubillah min dzalik, dampaknya apa? Dampak buruk. Ya, karena memang buatannya itu ikhlas, buatan kopi beliau itu dengan tulus, buatan kopi itu memang dengan mahabbah, cinta kepada gurunya, maka si guru pun memberikan nadro yang khusus kepada beliau. Tanya kemana ini? Iya, beliau masih tidak mau jawab, nundukkan wajahnya. Kemana ini? Sudah berhari-hari anak nunggu inti. Anak pengen dapat kopi dari ente, wahai Alwi. Kemana ente? Akhirnya dipaksa-paksa. Maka apa? Maka beliau pun menjawab. Naam, iya wahai Habib, wahai guru. Saya berhari-hari memang gak hadir di majelisnya antum. Perlu saya betulkan niat saya ini ada apa? Emangnya kenapa? Saya ini kan sudah lama menjadi pembuat kopi di majelisnya antum. Tetapi banyak dari murid-murid senior-senior antum ini yang sudah mahir-mahir membocok kitabnya, kitab-kitab gundulnya sudah membacanya luar biasa, muhadharahnya luar biasa, masanya luar biasa. Tetapi itu selalu mereka ini melihat saya dengan pandangan mata sebelah, alias mengucilkan saya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, namanya saya memang murid masih belum sempurna, saya pun rapuh hati saya wahai guru. Ya, kata bahasa orang Kebon Dalam apa? Sakitnya tuh di sini. Ya, sakitnya di sini. Orang kalau gunting itu kan kayak gitu kan? Ya, pasti. Apalagi kelas-kelas kayak ente kayak kita ini pasti, apalagi kelas-kelas saya ditodok ini wis nyamuk wis, ya kan? Menungso, untuk malaikat kita ini, ya kan? Seperti itu. Maka Habib Abdurrahman Al-Masyhur dengan singkat ceritanya mengatakan apa? Wahai Alwi, antum ente terus istiqomah saja membuat kopi di dalam majelis, luruskan niatmu dan ketahuilah, ini murid-murid saya yang senior ini, ya dituting sama beliau, ya ditunjuk sama Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ini beliau ini, dia ini murid-murid saya ini, masih ngaji ya sudah luar biasa, mocok-mocok kitab lancarnya seperti air. Suatu saat mereka ini akan berguru kepada antum. Sallallahu Nabi Muhammad. Ente akan lihat wahai Ali, ini semua ini akan berguru kepada antum. Luruskan niat, jangan menoleh kanan dan kiri. Maka dari itu sudah mantap, kena bisyarah dari gurunya, kabar baik dari gurunya, sehingga apa?
sehingga gak lama kemudian setelah meninggal Habib Abdurrahman Al-Masyhur, itu tadi murid-murid senior tadi yang baca kitabnya luar biasa. Jadi apa? Jadi muridnya si pembuat kopi, yaitu Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahabuddin. Maka perlulah sangat kita di majelis seperti ini, perlu kita husnudon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya juga apa? Dengan orang-orang yang di sekitar kita, di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di depan kita, di belakang kita, sehingga kita mendapat keberkahan dari majelis tersebut. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdilna al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan dari berkahnya majelis ini. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini kita mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan berkahnya kita hadir dari majelis ini seperti ini, kita makin cinta dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir dalam majelis ini, semakin cinta diri kita dengan orang-orang soleh. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi atau antum yang mendengarkan tausiah atau nasihat seperti ini. Mudah-mudahan Habib Najib dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga para sifat yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah.